Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, mahasiswa jurusan Teknik Mesin. Di sini kelompok kami akan menyampaikan sebuah berita bagus, yaitu di mana teknologi untuk mobil listrik yang kami sebut dengan Power Up the Future with Hyundai Ioniq 5. Kami didoseni oleh Ibu dosen Insinyur Elisha Kusuma Laksanawati, STMT IVM Asian Engineering. Kami terdiri dari 5 personil, diantaranya Pak Bandung Suyaksono, kemudian ada Pak Eko Budiantoro, Pak Naufal Purnama Satriadi, Muhammad Jakaria, dan saya sendiri Ahmad Romli. Baik, saya akan memulai cerita Hyundai Ioniq 5, di mana Hyundai Ioniq 5 adalah salah satu produsen otomotif terbesar di dunia dan perjalanan kesuksesannya dimulai dari Korea Selatan dan berkembang ke seluruh dunia. Berikut adalah sejarah singkat Hyundai. Awal pendirian dan perkembangannya tahun 1947. Chung Ju-yoon mendirikan Hyundai Engineering and Construction Company yang bergerak di bidang konstruksi. Tahun 1967, Chung Ju-yoon mendirikan Hyundai Motor Company, memasuki industri otomotif. Kemudian di tahun 1968, model pertama Hyundai adalah Cortina, diproduksi bekerjasama dengan Ford Motor Company. Pengembangan mobil sendiri tahun 1975. Hyundai memproduksi mobil Korea pertama, yaitu Hyundai Pony, yang dirancang oleh Giorgio Giugiaro dengan teknologi dari Mitsubishi. Tahun 1991, Hyundai berhasil mengembangkan mesin bensin 4 silinder Alfa dan sistem transmisinya sehingga tidak lagi bergantung pada perusahaan lain. Ekspansi global, tahun 1980, Hyundai mulai mengekspor mobil ke pasar internasional. Meskipun awalnya menghadapi tantangan reputasi, Hyundai terus meningkatkan kualitas dan inovasi dalam produknya. Bahkan tahun 1996, Indonesia sempat bekerja sama dengan Hyundai, yaitu dengan Bimantara Cakra. Kemudian terhenti karena sesuatu dan lain hal. Pada tahun 2004, Hyundai berhasil menjadi produsen mobil terbesar keempat di dunia bersama dengan Kia, berdasarkan penjualan, inovasi, dan pertumbuhan terus-menerus. Tahun 2010, Hyundai menjual 3,6 juta unit kendaraan di seluruh dunia. 2011, Hyundai mengoperasikan fasilitas produksi mobil terintegrasi terbesar di dunia di Ulsan, Korea Selatan dengan kapasitas 1,6 juta unit kendaraan per tahun. 2010 hingga sekarang Hyundai terus berinovasi dalam teknologi termasuk kendaraan listrik dan ramah lingkungan serta memperluas jangkauan ke pasar global. Kita akan berbicara mobil listrik. Mobil listrik, baterai pada mobil listrik memiliki peran penting sebagai sumber utama dari tenaga yang dibutuhkan untuk menggerakkan kendaraan. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari baterai di mobil listrik. 1. Sumber energi. Sumber energi utama baterai menyimpan energi listrik yang digunakan untuk menggerakkan motor listrik. Tanpa baterai, motor listrik tidak dapat berfungsi karena tidak ada sumber energi yang mendukung operasinya. 2. Penggerak motor listrik.
Baterai mentransfer energi listrik ke pengendali elektronik atau controller yang kemudian mengatur aliran energi ke motor listrik untuk menggerakkan roda kendaraan sesuai dengan perintah pengemudi. 3. Penyimpanan energi. Baterai bertindak sebagai tempat menyimpan energi yang dapat diisi ulang. Energi listrik diisi ke dalam baterai menggunakan charger, baik dari jaringan listrik rumah, stasiun pengisian publik, atau metode lain seperti pengisian cepat DC atau arus searah. Tipe baterai yang umum digunakan yaitu lithium ion. Jenis baterai yang paling umum digunakan di mobil listrik karena densitas energi yang tinggi, umur panjang, dan bobot yang lebih ringan dibandingkan dengan teknologi baterai lainnya. Solid state baterai ini masih dalam tahap pengembangan dan diharapkan memberikan keuntungan seperti densitas energi yang lebih tinggi dan waktu pengisian yang lebih cepat. The beauty of parametric pixel style pada Hyundai Ioniq 5 merujuk pada desain eksterior dan interior mobil yang menggabungkan teknologi dan estetika. Penjelasan mengenai beauty of parametric pixel style. 1. Desain geometris menggunakan bentuk-bentuk geometris seperti segitiga dan persegi untuk menciptakan visual efek yang unik. Pikselisasi menggunakan teknik pikselisasi untuk menciptakan efek cahaya dan bayangan yang dinamis. Ketiga, parametrik. Menggunakan algoritma parametrik untuk menghasilkan desain yang kompleks dan presisi. Karakteristik desain pada fitur ini: 1. Garis-garis tajam yang bersudut, permukaan yang datar dan minimalis, penggunaan warna-warna cerah dan kontras, serta detail-detail yang ramping dan elegan. Filosofi desain yang terdapat pada Hyundai Ioniq 5 ini: 1. Kombinasi teknologi dan estetika. 2. Menciptakan kesan futuristik dan inovatif. 3. Menggabungkan fungsi dan keindahan. Serta 4. Mewujudkan identitas merek Hyundai yang modern dan dinamis. Fitur desain lainnya pada Ioniq 5 adalah: 1. Lampu depan yang unik dan lampu belakang juga unik. 2. Grill depan yang minimalis. 3. Atap yang datar serta aerodinamis. Dan 4. Interior yang modern dan minimalis. Living space on the road adalah konsep desain interior Hyundai Ioniq 5 yang dirancang untuk menciptakan kenyamanan dan fleksibilitas seperti ruang hidup di rumah. Fitur-fitur utamanya bisa dilihat dari: 1. Ruang interior, di mana ruang kaki yang nyaman dan tinggi untuk nyaman pengemudi, baik pengemudi serta penumpang. 2. Jarak antar kursi depan dan belakang yang lega. 3. Kursi belakang yang dapat diatur sudutnya. Serta 4. Lantai datar tanpa transmisi. Kenyamanan: sistem pendingin udara otomatis dengan filter udara, sistem audio premium, lampu LED interior, serta kursi pengemudi yang dengan pengaturan elektrik. Untuk teknologi di interior ada: 1. Layar sentuh 12,3 inci. 2. Sistem infotainment dengan Android Auto dan Apple CarPlay. 3. Koneksi Wi-Fi. Dan 4. Pengisian nirkabel untuk perangkat. Untuk fleksibilitas: 1. Kursi belakang lipat 6:40. 2. Bagasi dan kapasitas 5.300 liter. Dan 3. Penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan. Untuk desain: 1. Warna interior netral dan modern, bahan-bahan premium serta seperti kulit dan kain, pencahayaan ambien yang nyaman untuk mata, dan 4. Desain minimalis dan elegan. Untuk keamanan pada Hyundai Ioniq 5 ini ada: 1. Sistem pengereman otomatis. 2. Pengawasan titik buta atau blind spot. 3. Sistem peringatan tabrakan.
Serta keempat, kursi pengemudi dengan pengaturan keamanan. Berlanjut ke fitur friendly to nature dari Hyundai Ioniq 5 untuk mendukung keberlanjutan. Di antaranya bahan ramah lingkungan, di mana satu, bahan interior dari plastik daur ulang, kedua, kursi dari bahan kulit sintetis, ketiga, karpet dari bahan daur ulang, serta keempat, bahan cat yang ramah lingkungan. Baik, saya akan mempresentasikan terkait sistem powertrain pada Hyundai Ioniq 5. Sistem powertrain pada mobil ini memiliki sistem powertrain yang dirancang untuk memberikan performa yang optimal dan efisiensi energi yang tinggi. Komponen utama yang terdapat dalam mobil listrik ini, yang pertama adalah baterai. Baterai pada mobil listrik memiliki peran penting sebagai sumber utama dari tenaga yang dibutuhkan untuk menggerakkan kendaraan. Dan berikut adalah beberapa fungsi baterai pada mobil listrik. Yang pertama adalah sebagai sumber energi utama. Baterai menyimpan energi listrik yang digunakan untuk menggerakkan motor listrik. Tanpa baterai, motor listrik tidak dapat berfungsi karena tidak ada sumber energi yang mendukung operasinya. Lalu fungsi kedua adalah sebagai penggerak motor listrik. Baterai mentransfer energi listriknya ke pengendali elektronik atau controller yang kemudian mengatur aliran energi ke motor listrik untuk menggerakkan roda kendaraan sesuai dengan perintah pengemudi. Lalu fungsi ketiga adalah sebagai penyimpanan energi. Baterai bertindak sebagai tempat penyimpanan energi yang dapat diisi ulang. Energi listrik diisi ke dalam baterai menggunakan charger, baik dari jaringan listrik rumah, stasiun pengisian publik, atau metode lain seperti pengisian cepat DC. Tipe baterai yang digunakan pada Ioniq 5 adalah lithium-ion, yaitu jenis baterai yang paling umum digunakan di mobil listrik karena densitas energinya yang tinggi, umur panjang, dan bobot yang lebih ringan dibandingkan dengan teknologi baterai lainnya. Baterai pada Ioniq 5 tersedia dalam dua ukuran baterai. Yang pertama ada 58 kW. Ini menawarkan jangkauan listrik sekitar 384 km. Dan yang kedua adalah 72,6 kW. Ini menawarkan jangkauan listrik sekitar 481 km atau bisa disebut dengan long range. Lalu komponen selanjutnya pada mobil listrik ini adalah motor listrik penggerak. Motor penggerak listrik memainkan peran kunci dalam operasional mobil listrik. Dan berikut adalah beberapa fungsi dari penggerak listrik pada kendaraan listrik. Yang pertama adalah konversi energi listrik ke energi mekanik. Motor penggerak listrik mengubah energi listrik yang disimpan dalam baterai menjadi energi mekanik. Ini adalah fungsi utama motor penggerak, yaitu menghasilkan tenaga rotasi yang diperlukan untuk menggerakkan roda kendaraan. Lalu fungsi kedua adalah sebagai penggerak roda. Motor listrik ini secara langsung atau melalui sistem transmisi menggerakkan roda kendaraan tergantung pada desain kendaraan. Motor listrik dapat dipasang di depan, belakang, maupun di keduanya. Bisa disebut dengan all-wheel drive. Lalu fungsi yang ketiga adalah pengaturan kecepatan dan torsi. Motor listrik bertanggung jawab untuk memberikan torsi yang diperlukan untuk berbagai kondisi mengemudi, termasuk akselerasi dari posisi berhenti, kecepatan jelajah, dan akselerasi tinggi. Motor ini mampu memberikan torsi maksimum sejak awal, yang memungkinkan akselerasi lebih cepat dan responsif. Pada tipe Ioniq 5, ini memiliki dua tata letak motor listrik. Yang pertama adalah motor belakang, yang kedua adalah penggerak bagian depan dan belakang atau all-wheel drive. Lalu komponen selanjutnya adalah inverter. Inverter pada mobil listrik adalah komponen vital yang mengubah atau mengkonversi listrik arus DC atau arus searah yang disimpan dalam baterai menjadi listrik
arus bolak-balik atau AC yang digunakan oleh motor listrik. Dan berikut adalah beberapa fungsi utama. Yang pertama adalah konversi DC ke AC. Inverter mengubah listrik DC dari baterai menjadi listrik AC yang kemudian digunakan untuk menggerakkan motor listrik. Ini adalah fungsi utama inverter karena motor listrik pada kendaraan umumnya bekerja dengan listrik AC. Lalu yang kedua adalah pengaturan kecepatan dan torsi motor. Inverter mengontrol frekuensi dan amplitudo listrik AC yang dikirim ke motor, yang memungkinkan pengaturan kecepatan dan torsi motor. Dengan mengubah frekuensi dan tegangan, inverter dapat menyesuaikan kecepatan putaran motor sesuai dengan input dari pedal akselerasi. Lalu fungsi yang ketiga adalah pengubahan daya DC ke sistem tambahan. Selain menggerakkan motor utama, inverter juga dapat mengubah daya DC dari baterai untuk mengoperasikan sistem tambahan kendaraan yang menggunakan listrik AC, seperti sistem infotainment dan pendingin udara. Lalu komponen selanjutnya adalah control module atau bisa disebut juga dengan power control module, disingkat PCM. Ini merupakan komponen penting yang mengatur dan mengelola distribusi daya listrik ke berbagai sistem kendaraan. Beberapa fungsi dari PCM adalah yang pertama, manajemen distribusi daya. PCM memastikan bahwa daya listrik dari baterai didistribusikan dengan efisien ke motor penggerak, motor akselerasi, sistem pendinginan, dan komponen lainnya. Hal ini penting untuk menjaga kinerja dan efisiensi kendaraan. Lalu fungsi kedua adalah pengaturan energi baterai. PCM mengelola pengisian dan pengosongan baterai untuk memaksimalkan umur panjang dan kinerja dari baterai tersebut. Ini merupakan mengatur kecepatan pengisian daya dan memastikan baterai tidak terlalu terisi atau terlalu habis. Lalu fungsi ketiga adalah sebagai perlindungan sistem. Power control module memberikan perlindungan terhadap berbagai kondisi berbahaya seperti over voltage atau kelebihan daya, under voltage, overheating atau terlalu panas, dan short circuit. Ini menjaga komponen elektrik dari kerusakan dan memastikan keselamatan operasional. Lalu fungsi keempat adalah sebagai kontrol kecepatan dan torsi. PCM bekerja bersama inverter untuk mengatur energi yang dikirim ke motor listrik, mengendalikan kecepatan dan torsi sesuai kebutuhan pengemudi. Ini memungkinkan akselerasi yang halus dan responsif, serta efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Lalu fungsi PCM yang kelima adalah pengelolaan mode berkendara. PCM mendukung berbagai mode berkendara seperti mode ekonomi dan sport. Pengemudi dapat memilih mode yang sesuai dengan diinginkan, dan PCM akan menyesuaikan dan mendistribusi daya dan karakteristik pengemudian berdasarkan mode yang dipilih. Lalu yang keenam adalah integrasi sistem. PCM berfungsi sebagai penghubung antara energi sistem pada kendaraan termasuk sistem penggerak, baterai, sistem pendinginan, dan aksesori elektrik. Ini memastikan koordinasi yang optimal di antara semua sistem untuk kinerja yang maksimal. Ioniq 5 ini mendukung berbagai mode berkendara seperti yang dijelaskan tadi. Generalnya mode ekonomi untuk menghemat dan mode sport untuk performa yang lebih tinggi. Lalu yang komponen kelima adalah sistem regeneratif. Ini sistem regeneratif atau disebut juga pengereman regeneratif pada mobil listrik adalah teknologi yang mengubah energi kinetik kendaraan saat pengereman menjadi energi listrik yang kemudian disimpan kembali ke baterai. Beberapa fungsi dari sistem regeneratif adalah yang pertama, penghematan energi. Pengereman regeneratif mengubah energi kinetik yang biasanya terbuang saat pengereman menjadi energi listrik yang dapat digunakan kembali. Ini membantu memperpanjang jarak tempuh kendaraan per pengisian daya dan meningkatkan efisiensi bahan bakar secara keseluruhan. Lalu fungsi kedua adalah pengisian ulang baterai. Sistem regeneratif membantu mengisi ulang baterai mobil listrik saat pengereman atau deselerasi. Energi yang dihasilkan oleh motor listrik yang berfungsi sebagai generator dialirkan kembali ke baterai, memperpanjang daya tahan baterai dan mengurangi frekuensi pengisian daya eksternal. Lalu fungsi ketiga adalah mengurangi keausan rem mekanis. Dengan menggunakan motor listrik untuk memperlambat kendaraan, sistem pengereman regeneratif mengurangi keausan pada komponen rem mekanis seperti cakram dan bantalan rem.
Ini dapat memperpanjang umur komponen rem dan mengurangi biaya perawatan. Lalu, fungsi yang keempat adalah meningkatkan efisiensi biaya. Sistem regeneratif meningkatkan efisiensi keseluruhan kendaraan dengan memanfaatkan kembali energi yang kerap kali hilang dalam bentuk panas pada pengereman konvensional. Energi yang dipulihkan ini dapat digunakan untuk memperpanjang perjalanan atau mendukung sistem kendaraan lainnya. Berikut adalah yang bisa saya sampaikan. Sekian dan bisa dilanjutkan. Terima kasih. Oke. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai baterai Hyundai Ioniq 5 dari mulai teknologi, kapasitas, dan juga sistem manajemen. Yang pertama ada kapasitas dan varian baterai. Untuk mobil ini memiliki dua varian baterai. Yang pertama standar range, yang kedua adalah long range. Untuk standar range, dia memiliki kapasitas energi sebesar 58 kWh dengan tegangan 523 volt, dan untuk tipe kendaraan standar yang rear wheel drive dan juga all wheel drive. Dengan jarak tempuh untuk rear wheel drive adalah 384 km dan all wheel drive 362 km. Untuk waktu pengisian dayanya, untuk yang standar range itu dari 10 sampai 80% kapasitas baterai akan bisa dicapai dalam kurun waktu 18 menit menggunakan charging DC 350 kW atau 65 menit dengan kapasitas DC 50 kW dan 7 jam 10 menit dengan kapasitas AC 11 kW. Sedangkan untuk long range memiliki kapasitas energi sebesar 77,4 kWh dan tegangan 697 volt dan hanya ada di tipe kendaraan long range yang rear wheel drive dan juga all wheel drive. Jarak tempuhnya itu yang RWD 507 km dan AWD 454 km. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan yang tipe standar. Untuk pengisian daya dari 10 sampai 80% hanya membutuhkan waktu 18 menit untuk 350 kW DC, 65 menit untuk 50 kW DC, dan 8 jam 16 menit untuk AC 11 kW. Lebih lama dibandingkan dengan standar karena kapasitas baterai yang lebih besar. Yang kedua ada teknologi dan sistem pendinginan baterai. Untuk baterai yang digunakan ini berjenis lithium ion polymer dengan keunggulan sebagai berikut. Yang pertama lebih aman karena memiliki lapisan elektrolit padat yang mengurangi resiko kebocoran atau kebakaran. Yang kedua lebih efisien dengan kepadatan energi yang tinggi untuk jarak tempuh yang lebih jauh. Yang ketiga adalah lebih ringan sehingga meningkatkan performa dan efisiensi kendaraan. Lalu untuk sistem pendinginannya menggunakan liquid cooling system yang akan menjaga suhu baterai dalam kisaran optimal. Fungsinya untuk mencegah overheating pada saat pengisian daya cepat atau kondisi cuaca panas. Yang kedua, memastikan performa baterai tetap stabil saat berkendara di suhu ekstrim. Dan yang terakhir adalah meningkatkan umur baterai dengan menjaga suhu kerja ideal. Lalu yang ketiga, kita akan membahas mengenai keamanan baterai dan perlindungan dari overcharging. Untuk memastikan keamanan, Hyundai Ioniq 5 dilengkapi dengan Battery Management System atau BMS yang memiliki berbagai fitur perlindungan. Antara lain adalah yang pertama overcharging protection yang mencegah baterai mengalami kelebihan daya yang dapat menyebabkan kerusakan. Yang kedua adalah overheating protection. Sistem otomatis mengaktifkan pendinginan jika suhu baterai terlalu tinggi. Yang ketiga ada short circuit protection, melindungi dari hubungan arus pendek yang dapat merusak sel baterai. Dan yang terakhir adalah cell balancing system yang menjaga keseimbangan daya antar sel baterai untuk memastikan umur baterai lebih panjang. Sistem-sistem tersebut memastikan baterai tetap aman dalam berbagai kondisi penggunaan. Baik, yang kelima ada fitur vehicle to load yang berfungsi sebagai baterai seperti power bank yang kita jumpai pada umumnya. Jadi mobil ini memiliki fitur unik V2L yang memungkinkan mobil digunakan sebagai sumber daya listrik eksternal.
yang memiliki output sebesar 3,6 kW dan dapat digunakan untuk mengisi daya laptop, smartphone, dan alat perangkat elektronik lainnya, menyalakan alat rumah tangga, bahkan bisa untuk digunakan untuk berkemah, dan bisa digunakan untuk mengisi daya kendaraan listrik lain dalam keadaan darurat. Selanjutnya ada limitasi suhu baterai Hyundai Ioniq 5. Jadi suhu operasional baterai yang optimal adalah saat berkendara adalah minus 20 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius. Pada saat pengisian daya 0 sampai 45 derajat Celcius, dan suhu kritis yang dapat mempengaruhi performa itu ada di bawah minus 20 derajat Celcius dan juga di atas 50 derajat Celcius yang berarti overheating, dapat menyebabkan pelindungan termoaktif dan membatasi daya kendaraan untuk mencegah kerusakan. Lalu untuk sistem manajemen thermal baterainya itu, untuk menjaga suhu dalam batas aman, Hyundai Ioniq 5 dilengkapi dengan Battery Thermal Management System yang mencakup pendinginan cairan atau liquid cooling system untuk menjaga suhu baterai tetap optimal, dan juga battery preconditioning yang memastikan baterai mencapai suhu ideal sebelum pengisian daya cepat. Yang ketujuh ada efek suhu ekstrim terhadap performa baterai. Pada cuaca dingin seperti minus 20 derajat Celcius ke bawah, kapasitas baterai akan turun dengan drastis hingga 20-30% dibandingkan suhu normal. Lalu pengisian daya akan lebih lambat karena resistensi internal baterai meningkat, dan fitur baterai preconditioning otomatis aktif untuk memanaskan baterai sebelum pengisian daya cepat. Pada cuaca panas yang lebih besar dari 50 derajat Celcius, maka sistem pendinginan baterai akan bekerja lebih keras untuk mendinginkan baterai untuk mencegah overheating. Jika suhu terlalu tinggi, sistem keamanan dapat membatasi daya kendaraan atau bahkan mematikan pengisian daya sementara. Dan ini adalah jenis pengisian daya yang dimiliki oleh mobil ini. Ada dua. Yang pertama ada AC charging, pengisian daya rumah atau public charging station, menggunakan daya level 1 atau 2 AC charger, menggunakan konektor tipe 2 Mennekes, daya maksimum hanya 11 kW onboard charger, dan waktu pengisian 0 sampai 100 itu ada di 7 jam 10 menit untuk baterai 58 kWh dan 8 jam 15 menit untuk baterai 774 kWh atau yang long range. Lalu untuk DC fast charging, ini pengisian cepat di stasiun fast charging itu menggunakan konektor CGS atau combined charging system, mendukung daya hingga 350 kW dengan arsitektur 800 volt, dan waktu pengisiannya untuk 10% sampai 80% hanya bisa tercapai dalam waktu 18 menit saja dengan charger 350 kW dan 65 menit dengan charger 50 kW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bandung Suyaksono. Di sini saya akan membahas tentang cooling system atau thermal system yang berada di EV Hyundai 5, Ioniq 5. Untuk itu ada beberapa mode yang di dalam thermal system, yaitu satu, aircon mode, yang kedua battery cooling mode, yang ketiga adalah air conditioning dan battery mode, serta tentang cabin heating mode, dan yang terakhir adalah cabin heating dan dehumidification mode. Untuk itu marilah kita bahas yang pertama tentang air conditioning mode. Jadi untuk Ioniq 5 ini komponen-komponen aircon mode, satu adalah kompresor. Electrical compressor ini berfungsi untuk menaikkan suhu dan temperatur refrigeran. Kemudian dikirim ke inner condenser di dalam cabin. Kemudian terjadi proses kondensasi sebelum di inner condenser
di tab lain antara kompresor dan inner condenser ada PT sensor untuk memonitoring berapa hasil dari kompresor tadi, pressure-nya dan temperaturnya. Selanjutnya setelah inner condenser, refrigeran menuju ke komponen expansion valve. Expansion valve ini berfungsi untuk menurunkan temperatur dan menurunkan pressure dari refrigeran tadi. Kemudian dia bisa meng-cut off, juga bisa mengarahkan refrigeran menuju kepada water condenser. Jadi water condenser ini juga untuk melepas thermal dengan media water, dan di situ refrigeran dimanfaatkan oleh sistem coolant yaitu yang berwarna hijau, low temperature radiator, dan sistem high temperature radiator. Kemudian setelah dari water condenser menuju ke receiver dryer. Receiver dryer ini memastikan bahwasanya refrigeran itu hanya bersifat gas, yaitu memisahkan antara gas dan fluid sebelum dikirim ke air condenser. Yang sebelum menuju air condenser, refrigeran tadi yang sudah turun suhunya, kemudian pressure-nya juga turun, melewati three-way valve, diarahkan ke air condenser. Selanjutnya, setelah dari air condenser yang media transfer heat-nya adalah air melalui fan, kemudian biasanya ditaruh di depan, itu diarahkan ke solenoid temperatur expand valve. Nah, di sini dikontrol temperatur yang masuk ke dalam cabin, kebutuhannya seberapa, terus kemudian masuk ke dalam evaporator. Nah, di evaporator ini terjadi penguapan sehingga suhu cabin bisa menjadi dingin. Setelah dari evaporator menuju ke akumulator, dan memastikan juga di situ akumulator yang menuju ke kompresor adalah gas. Nah, dipisahkan di situ fluidnya oleh akumulator dan kembali satu loop kompresor. Ini aircon mode. Selanjutnya ada coolant di situ juga bekerja. Yang warna hijau adalah low temperature dan yang kuning high temperature. Yang hijau ini dimanfaatkan nantinya untuk baterai, dan yang high temperature ini, coolant ini ditujukan ke powertrain seperti mendinginkan atau transfer heat dari inverter depan, kemudian ICCU, rear inverter, rear motor, dan front motor. Itu yang high temperature dengan sirkulasi oleh high temperature electronic water pump, ya, electrical water pump. Kemudian kita bahas tentang baterai cooling. Kalau baterai cooling, yaitu baterai itu harus dijaga suhunya. Nah, baterai cooling ini adalah sirkulasi dari air conditioning tadi, yang dari akumulator, kemudian inner condenser, expansion valve, water condenser, kemudian three-way valve, air condenser, diarahkan ke expansion valve menuju baterai chiller, yaitu pendingin untuk coolant daripada baterai sendiri. Nah, coolant ini beroperasi dari baterai sendiri, diarahkan oleh coolant valve
electrical water pump untuk low temperature radiator yang panas dari baterai kemudian masuk ke coolant heater dan menuju kepada battery chiller. Di battery chiller ini thermal dilepaskan dan begitu seterusnya. Selanjutnya untuk aircon dan baterai mode 2 sama gabungannya. Setelah dari kompresor, kemudian inner condenser, expansion valve menuju water condenser, receiver dryer, three-way valve, kemudian air condenser. Nah, diarahkan ke solenoid transfer thermal expansion valve dan satunya lagi diarahkan ke expansion valve yang menuju baterai chiller. Jadi menuju baterai chiller dan satu lagi menuju kepada evaporator dan bertemu di akumulator, dipisahkan kondisi gas dan fluidnya. Selanjutnya heating. Untuk heating prosesnya dari kompresor ke inner condenser, kemudian expansion valve, water condenser, dan selanjutnya ke receiver dryer menuju ke three-way valve. Nah, three-way valve mengarahkan tidak ke air condenser tapi mengarahkan langsung ke akumulator dan kompresor. Dan panasnya heatingnya adalah PTC heater ya. PTC heater ini berfungsi seperti thermal panas ya untuk menghasilkan panas. Ini berbentuk electrical dengan elemen pemanas sehingga menuju ke kabin menjadi lebih panas atau hangat sesuai yang dibutuhkan. Nah, kemudian heating mode dan dehumidification, cabin heating dan dehumidification prosesnya adalah akumulator, kemudian inner condenser seperti biasa ke expansion valve, kemudian dari expansion valve ada yang menuju kepada water condenser dan ada juga ke two-way valve dan two-way valve menuju kepada evaporator menuju ke akumulator dan kompresor. Kemudian dari three-way valve yang diarahkan kepada akumulator juga ke kompresor. Dan evaporator itu didapat dari two-way valve tadi. Jadi tidak melalui air condenser yang di depan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. volt untuk tipe kendaraan standar rear wheel drive atau itu apa? All wheel drive, astagfirullah. Ulang, Pak. Hapus, Pak. Gimana, Pak? Langsung aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang yang ulangi deh. Oh, tadi udah siap mahasiswa Universitas apa sih kita ininya studinya bidang studinya OMT apa teknik mesin ulangi